Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Morning Call pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati dan mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Mari sekali lagi pagi ini, biar Engkau yang terus menuntun kami, Tuhan mengajar kami, menasihati kami melalui firman-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas apapun, kami rindu dituntun oleh firman-Mu Tuhan. Dan mampukan kami untuk kuasa Roh Kudus, memampukan setiap kami untuk Engkau mendapati kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi kami semua, dalam nama Yesus kami buka hati kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini di Morning Call kita akan sama-sama belajar tentang satu karakter daripada Tuhan Yesus, yaitu kerendahan hati. Kalau kita perhatikan apa yang menjadi tuntunan Tuhan juga melalui gembala pembina kita, terakhir ini gembala kita juga sangat menekankan tentang kerendahan hati untuk setiap kita terus memiliki dan mengejar apa yang menjadi salah satu daripada karakter Kristus, yaitu kerendahan hati. Mari kita buka bersama-sama Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ada satu pembelajaran yang kita boleh pahami bahwa Allah menuntut setiap kita untuk memiliki kerendahan hati. Saya akan bacakan kepada kita semua. Firman Allah berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah." Tuhan menuntut kita, salah satunya adalah agar kita hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Nah, kata rendah hati dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dalam bahasa Ibrani memakai kata anava. Anava itu adalah rendah hati. Dalam pengertian lain kita mengambil sebuah pembelajaran bahwa anava juga berkata lemah lembut, memiliki pengertian lemah lembut. Anava juga memiliki pengertian bebas dari arogansi atau bebas dari kesombongan. Bahkan anava juga mengambil pengertian, memiliki pengertian tunduk kepada Tuhan, punya sikap yang fleksibel. Tuhan suruh kemana aja mau punya kerendahan hati untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan banyak lagi arti daripada kerendahan hati kalau mengacu kepada kata anava. Nah, kalau kita belajar dari Matius pasal yang 11 ayat yang ke-29, saya tadi sudah sampaikan kepada kita semua bahwa kerendahan hati itu adalah karakter daripada Kristus. Mari saya akan bacakan. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Ini Tuhan Yesus berkata, dikatakan aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di Morning Call pagi hari ini, mari kejar untuk memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu adalah karakter Kristus. Waktu kita memutuskan memiliki kerendahan hati, sebenarnya hidup kita sedang satu langkah lebih maju lagi untuk mengejar dan memiliki karakter seperti Kristus. Nah, dalam keseharian, kehidupan seperti apakah yang kita perlu praktekkan agar kita betul-betul mengaplikasikan sebuah kehidupan yang anava, sebuah kehidupan yang rendah hati. Nah, kalau kita pelajari bersama-sama, mari belajar bersama-sama pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ciri daripada orang yang rendah hati, yang pertama adalah orang tersebut adalah pribadi yang memiliki kerelaan dan keberanian untuk mengakui kesalahan, ya. Seseorang yang memiliki kerelaan dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Dia tidak menutupi kesalahannya, dia tidak bertahan dengan kesalahannya, tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang sangat mudah mengakui kesalahannya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 ini mengajar kita tentang mudah mengakui kesalahan. Dikatakan di sana, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah
setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Jadi saya percaya Tuhan akan sangat mudah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati, terutama mereka-mereka yang memiliki kerelaan dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Katakan amin, Bapak Ibu saudara. Nah, ciri yang kedua daripada orang yang memiliki kerendahan hati, mereka adalah, kita semua adalah orang-orang yang memiliki sikap yang mau diajar dan mau belajar. Ya, sekali lagi, ciri yang kedua dari orang-orang yang memiliki kerendahan hati, kita semua berani memiliki sikap yang mau diajar dan juga mau belajar. Coba kita buka Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Tuhan katakan di sana dalam firman-Nya, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Sekali lagi, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sulit buat Tuhan untuk mendidik dan mengajar orang yang merasa dirinya tahu, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya hebat, punya pengalaman yang luar biasa ya. Sulit buat Tuhan untuk membimbing orang-orang demikian. Tapi mudah buat Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, menurut jalan-jalannya. Bahkan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bagian kita adalah mengejar kerendahan hati untuk memiliki sikap setiap hari mau diajar dan mau belajar, mau dituntun, bahkan terus dibimbing oleh perkataan Tuhan, firman Allah, jalan-jalan Tuhan, agar kita senantiasa ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Katakan amin, Bapak Ibu saudara. Ini ciri yang kedua, bahwa orang yang rendah hati memiliki sikap yang mau diajar dan mau belajar dalam situasi apapun. Katakan amin, Bapak Ibu saudara. Nah, ciri yang ketiga, orang-orang yang memiliki kerendahan hati, mereka, kita semua tentunya tidak sombong. Rendah hati itu ya tidak sombong. Coba buka Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6a. Kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu saudara. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 ya. Saya bacakan aja semua kepada kita semua. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Ya, ini dia jelas sekali. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jelas firman Allah berkata, Tuhan sangat tidak suka dengan orang-orang yang congkak. Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan tidak berpihak kepada orang-orang yang congkak. Rendah hati itu berarti tidak congkak ataupun tidak sombong. Ya, justru sebaliknya, Tuhan menerima ya. Tuhan pasti akan selalu membuka tangannya untuk menerima orang-orang yang memutuskan memiliki sikap rendah hati di hadapan Allah dan juga di hadapan semua orang. Sekali lagi, ciri daripada orang yang rendah hati pasti dia tidak sombong. Dia sadar bahwa apa yang ada padanya itu semua dianugerahkan dari atas. Apa yang terjadi hari ini, jabatan, kekayaan, harta, semua yang ada pada kita. Kita menyadari bahwa itu semua dianugerahkan dari satu pribadi, sumber dari segala sumber hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang membuat kita terus memutuskan bahwa tanpa Tuhan itu kita gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita gak mampu melakukan apapun. Tanpa Tuhan kita gak mampu memiliki semua apa yang dipercayakan Tuhan hari ini. Oleh karenanya, kejarlah untuk tidak congkak, kejarlah untuk
tidak sombong, agar Tuhan tidak menentang setiap kita. Nah, yang terakhir, ciri daripada orang-orang yang memiliki kerendahan hati, yang keempat, pribadi ini atau kita semua itu adalah pribadi yang tidak egois. Amin. Tidak egois, melainkan mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, orang yang rendah hati cirinya adalah tidak egois. Dia mengutamakan kepentingan orang lain. Coba kita perhatikan apa yang Yesus teladankan kepada kita tentang sebuah prinsip ini, bahwa orang yang rendah hati tidak egois, melainkan mengutamakan kepentingan orang lain. Ya, seperti apa yang Kristus teladankan buat kita, bahwa dia rela mati untuk menebus setiap kehidupan kita. Coba kita perhatikan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Saya akan bacakan kepada kita semua. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kirbatnya untuk sanggup melakukan hal ini, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, bahkan memperhatikan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Kirbatnya adalah rendah hati. Kirbatnya adalah rendah hati. Ya, waktu kita mengejar kerendahan hati, memiliki kerendahan hati, maka saya percaya kita akan dimampukan untuk mengutamakan kepentingan orang lain, menganggap yang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri, bahkan diberi kemampuan untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga. Senternya nggak cuma kita doang, senternya nggak myself, nggak diri kita doang, tapi kita memberi diri, ya, hidup kita juga untuk memperhatikan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang saya bisa lakukan untuk menjawab kebutuhan orang lain? Apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain kepentingannya juga bisa dijawab lewat kehidupan saya, lewat apa yang Tuhan percayakan kepada diri saya, ya, agar memberkati kehidupan orang-orang di luar sana. Sekali lagi, ciri yang keempat, orang yang rendah hati itu pasti diberi kemampuan untuk mengutamakan kepentingan orang lain seperti apa yang Yesus lakukan. 4 ciri ini adalah merupakan sebuah ciri yang harus kita kejar hari-hari ini agar kita meneladani kehidupan seperti apa yang Kristus lakukan, kerendahan hati. Nah, ada upah daripada orang-orang yang mengejar kerendahan hati ataupun memiliki kerendahan hati. Coba kita perhatikan yang pertama, Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-11. Ini akan menjadi bagian yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua, terutama bagi orang-orang yang berani memutuskan mengejar kerendahan hati. Yang pertama, firman Allah berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Gak ada ruginya rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Justru yang rugi adalah waktu kita memiliki kecongkakan dan kesombongan. Di sini firman Allah jelas memberikan sebuah janji kepada orang-orang yang berani memutuskan mengejar dan memiliki kerendahan hati. Yang pertama, Alkitab berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, katakan amin, dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow, Tuhan memberikan upah kepada orang-orang yang berani memutuskan mengejar dan memiliki kerendahan hati. Bukan hanya mewarisi negeri, tapi Allah juga menganugerahkan kegembiraan, sukacita, bahkan kesejahteraan. Tidak kekurangan, bahkan diberikan kelimpahan kepada orang-orang yang berani memutuskan memiliki kerendahan hati. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, upah daripada orang-orang yang rendah hati, Mazmur pasal yang ke-149 ayat yang keempat, ini jelas sekali firman Allah berkata, sebab Tuhan berkenan, katakan amin. Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan
keselamatan. Seberapa banyak yang mau menerima keselamatan yang dari Tuhan? Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara semua. Ternyata firman Allah berkata, itu dianugerahkan kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Semua orang mengejar keselamatan. Semua orang mencari keselamatan. Dan ternyata Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan menaruh perkenanannya kepada orang-orang yang rendah hati dan menaruh mahkota keselamatan kepada orang-orang yang berani mengejar dan memiliki kerendahan hati. Katakan amin. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, upah dari kerendahan hati. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ganjaran upah dari orang yang mengejar kerendahan hati, bahkan takut akan Tuhan. Dikatakan Tuhan melimpahkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang-orang di luar sana, orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, berusaha mengejar kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Padahal firman Allah mengajar kita pagi ini, itu dianugerahkan kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Tuhan mengganjar orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa. Upah daripada orang-orang yang berani memutuskan, mengejar, dan memiliki kerendahan hati. Sekali lagi, Matius 11 ayat 29. Kerendahan hati adalah karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati atau anaf bukan sebuah kelemahan. Katakan amin. Namun di dalam kerendahan hati justru ada kekuatan ilahi yang akan memampukan setiap kita memiliki pengendalian diri, memiliki satu kapasitas yang datang dari kuasa Allah, diberikan kepada orang-orang yang berani memutuskan memiliki kerendahan hati untuk dapat memiliki kekuatan untuk mengendalikan dirinya. Punya kerelaan dan keberanian untuk mengakui kesalahan, bahkan memiliki sikap yang mau diajar dan belajar, memutuskan tidak sombong, bahkan memutuskan tidak egois, melainkan mengutamakan kepentingan orang lain. Ini firman Tuhan bagi kita semua. Minta pertolongan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, agar kita semua dimampukan untuk hari-hari ini mengaplikasikan firman ini, mengejar dan memiliki kerendahan hati. Saya berdoa Roh Kudus memampukan kita semua. Di dalam bidang profesi apapun kita Tuhan tempatkan, dalam tanggung jawab apapun, dimanapun kita berada, orang-orang melihat bahwa kita memutuskan dan memiliki kerendahan hati yang membuat Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar mengenal sekali lagi salah satu karakter-Mu ya Tuhan, yaitu kerendahan hati. Kami belajar untuk memiliki kerelaan dan keberanian untuk mudah mengakui kesalahan kami. Kami juga mau memutuskan memiliki sikap yang mau diajar dan mau belajar ya Tuhan. Bahkan memutuskan untuk tidak sombong dan tidak egois. Untuk kami dimampukan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami. Kami percaya Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami Engkau dapati menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di Morning Call pagi ini, berkati semuanya, pekerjaan, usaha, kesehatan, bahkan juga keluarga, finansial, semuanya Tuhan berkati dengan cara yang ajaib. Kami tahu, kami percaya Tuhan menganugerahkan upah yang besar kepada orang-orang, kepada umat-Mu, kepada kami semua yang berani memutuskan memiliki kerendahan hati. Dan itu mengalir saat ini atas kehidupan kami semua.
Terima kasih Bapa, pagi ini kami juga bersepakat berdoa untuk bangsa kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kami berkati Indonesia. Kami berkati pemimpin bangsa kami. Kami percaya bangsa kami dan pemimpin bangsa kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa kami mengalami takut akan Tuhan. Bahkan terus kami percaya Engkau yang berjaga-jaga atas bangsa kami, menjaga keamanan dari mulai tanah, laut, udara, pertahanan, keamanan, utara, selatan, timur, dan barat di bangsa kami. Semuanya aman dalam perlindungan Tuhan, aman dalam penjagaan Tuhan. Bangsa kami ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bahkan Kau menganugerahkan takut akan Tuhan kepada pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, semua jajaran kabinet menteri yang ada, bahkan semua polisi, keamanan, Tuhan, semua yang Engkau pilih untuk berjaga-jaga di bangsa kami, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami perkatakan Indonesia diberkati, tanah, udara, lautnya, semuanya diberkati. Pagi ini juga kami sepakat berdoa untuk pemimpin rohani kami, berkati gembala pembina kami, sekaligus gembala Rayon 2, Pak Niko, bersama dengan kekasih hamba-Mu Ibu Hermin, dan seluruh keluarga besar hamba-Mu Pak Billy, Bu Milka, Brian and Janice Tuhan, Engkau berkati, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus sempurna. Kekuatan yang baru senantiasa Engkau alirkan buat hamba-Mu Pak Niko dan Ibu Hermin dan keluarga besar, bahkan kesehatan yang sempurna Engkau limpahkan ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk para pemimpin kami yang ada di Rayon 2 wakil-wakil gembala Tuhan. Berkati Pak Joni Lumanto bersama istri dan keluarga besar, berkati Pak Kamarga bersama istri dan keluarga besar, berkati Pak Daniel Arif bersama istri dan keluarga besar, dan juga berkati Pastor Fandi bersama istri dan keluarga besar, dan juga Pastor Stefanus Jordan bersama istri dan keluarga besar hamba-Mu. Engkau yang terus menutup bungkus seluruh para pemimpin kami wakil gembala dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kesehatan yang baik, bahkan penyertaan yang sempurna Engkau alirkan buat para wakil-wakil gembala. Demikian juga buat Ibu Lelen yang kami kasihi dan seluruh keluarga besar hamba-Mu senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan sempurna. Engkau materaikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, bahkan juga mengalir kebahagiaan damai sejahtera buat Ibu Lelen dan semua keluarga ya Tuhan. Kami berdoa buat pelaksana harian gembala, Bapak Pastor Benny Gunawan bersama istri dan seluruh keluarga besar juga ada dalam perlindungan Tuhan sempurna. Demikian juga para gembala-gembala Tuhan, semua para full-timer Engkau berkati, para pelayan Tuhan yang ada di Rayon 2, bahkan gereja ini Engkau berkati, Engkau pelihara, Engkau jagai, dan seluruh umat-Mu yang dipercayakan digembalakan menjadi umat yang terus tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah, memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami aman dalam lindungan Tuhan, dan Roh Kudus terus menuntun kami untuk memuliakan Engkau sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Apapun yang kami perbuat, Tuhan mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang berhasil dalam seluruh usaha pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan di dalamnya hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Sebelum kami selesai, kami angkat kedua tangan kami buka hati kami. Bapak Ibu Saudara, mari sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan mengangkat kita untuk memerintah bersama dengan Dia di surga sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat ini, mari bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.